hasil review jurnal kami yang diberikan oleh dosen Bapak Daniel Colin dengan teman-teman saya, yaitu saya sendiri Sinta Lestari dan Saya Diana, saya Serdevia Simbolon. dan inilah hasil dari presentasi yang kami lakukan dalam beberapa hari ini. Saksikan. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Musi Perdana Damanik, kelas C Manajemen Pagi semester 7 jurusan Manajemen. Oke, baik. Di sini saya akan mereview hasil sebuah jurnal yang telah kami kerjakan. Langsung saja. Judul yang pertama itu ialah Model Struktur Pasar dan Pembentukan Harga Komoditas Daging Sapi di Kabupaten Banyumas. Jurnalnya ialah Jurnal Penentuan Harga. Volume halaman, volume 30, nomor 5, halaman 8. Tahun 2 Juli 2015. Penulis yang pertama Agus Arifin, yang kedua Abdul Aziz Ahmad, dan yang ketiga Rahmat Priyono. Reviewernya itu ialah saya sendiri, Musi Perdana Damanik dengan NPM 18110246, Sinta Lestari dengan NPM 18110115, Sri Deviana Simbolon dengan NPM 18110365, dan keempat Widya Dwiliana dengan NPM 18110047. Tanggal kerjakannya tanggal 6 Januari 2021. Masalah atau fenomena penelitian dari jurnal ini ialah untuk menganalisis struktur pasar digunakan ukuran Harry Vandal Index atau HI dan concentration ratio atau CR, dan untuk menganalisis proses pembentukan harga digunakan ukuran asymmetric price transmission atau APT. Hasil penelitian ini adalah yang pertama, struktur pasar komoditas daging sapi adalah oligopoli ketat, dan yang kedua, RPH dan pedagang pasar adalah pengendalian harga daging sapi. Tujuan penelitian dari jurnal ini ialah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pasar dan proses pembentukan harga komoditas daging sapi di wilayah pemasaran Kabupaten Banyumas, sehingga akan dapat diidentifikasikan sub-produsen yang menjadi pengendali harga price driver. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama yang berasal dari hasil kuesioner dan wawancara terhadap sub-sub produsen dengan teknik proportional random sampling. Proportional random sampling diperoleh adalah sampel dari sub-sub produsen meliputi 10 peternak, 3 RPH, 5 pedagang besar, dan 10 pedagang kecil, serta ditambah 10 konsumen akhir. Subjek penelitian jurnal ini adalah subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah data permintaan pelanggan di tahun sebelumnya. Metode penelitian yang dipakai untuk jurnal ini adalah data dan teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas terhadap sub-sub produsen komoditas, yaitu peternak sapi, rumah potong hewan atau RPH, pedagang besar, dan pedagang kecil, serta satu lagi pembeli daging sapi sebagai konsumen akhir. Data primer berasal dari responden-responden tersebut dan diperoleh dari hasil-hasil kuesioner dan wawancara. Data sekunder juga diperlukan media ekonomi dan manajemen sebagai pelengkap yang bersumber dari dinas dan instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan lain-lain, serta survei-survei yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ahmad Arifin dan Priyono tahun 2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random sampling. Dalam teknik pengambilan sampel seperti itu, responden ditentukan secara acak melalui beberapa tahap pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kontribusi tiap-tiap sub produsen.
Tahap pertama ialah responden pedagang kecil ditentukan secara random di 6 pasar tradisional di wilayah Kabupaten Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto. Tahap kedua, dari informasi pedagang kecil diketahui daerah atau lokasi asal mereka memperoleh daging sapi tersebut. Dalam hal ini, subprodusen yang dimaksud adalah pedagang besar. Selanjutnya, tahap ketiga, berdasarkan informasi dari pedagang besar akan diketahui lokasi asal daging sapi, yaitu RPH atau rumah potong hewan. Tahap keempat, dari RPH diketahui asal daging sapi, yaitu dari peternak sapi. Jumlah sampel proporsionalnya yang ditentukan adalah 10 pedagang kecil, 5 pedagang besar, 3 RPH, dan 10 peternak sapi, dan ditambah 10 konsumen akhir. Subjek penelitian. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah permintaan pelanggan di tahun sebelumnya. Objek penelitiannya tidak ada. Metode penelitian. Data dan teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas terhadap sub-sub produsen komoditas daging sapi, yaitu peternak sapi, rumah potong hewan, pedagang besar, dan pedagang kecil, serta satu lagi pembeli daging sapi sebagai konsumen akhir. Data primer berasal dari responden-responden tersebut dan juga diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara. Data sekunder juga diperlukan media ekonomi dan manajemen sebagai pelengkap yang bersumber dari dinas dan instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proporsional random sampling. Dalam teknik pengambilan sampel seperti ini, responden ditentukan secara acak melalui beberapa tahap. Pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kontribusi tiap-tiap subprodusen komoditas daging sapi tersebut. Hasil penelitian berdasarkan responden yang diteliti, responden telah beternak sapi potong selama 1 hingga 17 tahun. Jumlah sapi yang diternakkan antara 10 hingga 42 ekor. Pada umumnya, di samping beternak sapi, peternak juga menjalankan pekerjaan lain, seperti petani padi atau jagung, dan juga sebagai pegawai swasta. Dalam menjalankan usaha ternak, tempat atau kandang adalah mayoritas milik sendiri, dan hanya 20% yang dimiliki kandang dengan menyewa. Luas kandang ternak bervariasi di antara 93 meter sampai 980 meter. Peternak menjual ke pedagang besar atau ke rumah potong hewan yang umumnya berada di wilayah Kota Purwokerto. Alasannya adalah harga jualnya lebih tinggi dan pembayarannya secara tunai. Untuk meningkatkan nilai tambah, responden melakukan pemeriksaan kesehatan ternak serta pembersihan ternak dan kandang. Kekuatan penelitian. 1. Pemaparan materi yang dilengkapi dengan tabel dan rumus mempermudah si pembaca memahami penelitian yang dilakukan oleh si penulis. 2. Penelitian yang dilakukan banyak menggunakan media buku sebagai referensi. Kelemahan penelitian. 1. Kurang jelasnya perhitungan terhadap masing-masing metode yang dilakukan. 2. Tidak adanya hipotesis dari masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil review dari jurnal yang kedua, yang berjudul Struktur Pasar, Distribusi, dan Pembentukan Harga Beras. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume dan halaman. Volume 13 nomor 1 dan halaman 24-32. Tahun April 2012. Penulis Ardhito Binardi. Reviewer yang pertama Musi Perdana Damanik, yang kedua Sinta Lestari, yang ketiga Sri Deviana Simbolon, yang keempat Widya Dwiliana, tanggal 6 Januari 2022. Masalah atau fenomena penelitian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tingginya volatilitas harga pangan, khususnya beras di Yogyakarta. Volatilitas harga pangan merupakan masalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran, struktur pasar, dan pola distribusi
barang turut andil dalam timbulnya volatilitas harga barang. Permasalahan penelitian dibatasi pada struktur pasar, pola distribusi, dan pembentukan harga barang. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi struktur besar, pola distribusi, dan pembentukan harga beras di DIY. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi struktur pasar, pola distribusi, dan pembentukan harga beras di Yogyakarta. Metode yang dilakukan adalah statistik deskriptif dan pendekatan model Hock. Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa struktur pasar besar di Yogyakarta pada tingkat pengepul adalah oligopoli, semakin ke hilir Yogyakarta mengikuti jalur panjang, yaitu dari produsen dikumpulkan, pengepul dibeli pedagang besar, didistribusikan ke pengecer, baru dijual ke konsumen. Subjek penelitian. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data perkembangan harga beras yang diambil dari Bank Indonesia. Objek penelitian. Objek yang diteliti adalah data primer berupa data yang diperoleh dari hasil survei terhadap responden petani, pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei ke kelompok produsen, pengepul, pedagang besar, pengecer 1, dan pengecer 2. Pengambilan sampel masing-masing kelompok pelaku pasar dilakukan dengan metode purposive sampling. Responden pedagang besar, pengecer 1, dan pengecer 2 didistribusi dari 8 pasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan pasar dilakukan melalui metode purposive sampling. Diambil dari pasar-pasar induk dan besar yang menjadi acuan perdagangan komoditas di Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa macam. Berikut alat analisis yang digunakan. 1. Statistik deskriptif. Alat analisis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan jalur distribusi komoditas penelitian. 2. Pendekatan Hock. Hock dalam penelitiannya mengembangkan model pengujian APT berdasarkan segmentasi variabel harga menjadi harga naik dan harga turun. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga inflasi mengenai struktur pasar pada distribusi dan penetapan harga beras di DIY terhadap kebijakan pengendalian harga adalah upaya pengendalian harga beras yang dilakukan oleh pemerintah DIY. Tidak akan bisa banyak berarti. Penentu harga beras berasal dari luar DIY. Kebijakan pengendalian harga akan efektif jika pemerintahan DIY memiliki pasokan beras yang memadai untuk investasi pasar. Peran Bulog sebagai lembaga penyangga komoditas beras harus dihidupkan dan difungsikan dengan benar. Dalam penelitian ini adalah 1. Pembahasan metode penelitian abstrak subjek dan penelitian sangat jelas sehingga dengan adanya pembahasan tersebut pembaca jadi mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Kedua, dilengkapi dengan gambar dan rumus untuk lebih mudah memahami. Ketiga, memberikan penjelasan yang lengkap adanya pengaruh harga dan faktor eksternal terhadap permintaan. Dan kelemahan dalam penelitian ini adalah pertama, tidak ada ISSN dalam jurnal tersebut sehingga kurang akurat data yang diberikan. Kedua, definisi yang diberikan kurang jelas untuk dipahami atau kurang lengkap. Ketiga, tidak adanya saran untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih untuk para penonton yang sudah melihat hasil video yang sudah kami lakukan, dan terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah membimbing kami selama beberapa hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman semua atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.